Boleh saya interupsi sedikit? Ya, Saya mau bertanya. boleh. Ada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis menggunakan senjata, menantang TNI dan Polri kita, dan mengancam keutuhan NKRI. Itu teroris atau kejahatan Maksudnya kriminal siapa? biasa? Narasi-narasi yang seperti ini sangat rawan, apalagi terkait dengan pesantren dan terkait dengan masjid. Karena saya melihat bahwa terorisme ini seolah akarnya adalah radikalisme. Dan radikalisme khusus radikalisme agama. Di sini menurut saya kesalahan di dalam pemahaman atau perspektif yang sangat sempit di dalam melihat terorisme. Dan pemetaan maupun upaya-upaya terhadap pesantren itu bisa dianggap bagian dari kebijakan yang Islamofobia, gitu ya. Kenapa hanya itu? Kenapa seolah-olah terorisme itu ada di masjid, kemudian terorisme itu ada di pesantren? Ini sangat berbahaya menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boy Rafli, apa kabar? Jadi saya melihat begini, bahwa sejak kapan sebenarnya teroris ada di Indonesia ya? Itu pertanyaannya dulu. Kalau kita melihat flashback sedikit, itu kan baru berapa puluh tahun terakhir, terutama sejak War on Terror, sejak World Trade Center itu dibom oleh teroris ya. Kita sepakat bahwa teroris ini harus diberantas, tapi kita juga tidak ingin terorisme ini menjadi komoditas. Sehingga harus ada, sampai kapan kita memberantas ini? Apakah akan sepanjang tahun? Karena kita tidak dengar. Dulu yang disebut teroris tahun 45 itu ya Belanda, tapi yang mencap. Yang disebut teroris itu adalah Bung Tomo. Itu disebut teroris oleh Belanda. Ekstremis teroris. Dan juga tokoh-tokoh bangsa yang kita anggap pahlawan juga disebut teroris ekstremis. Nah, sekarang ini kita ini berada di alam yang jauh sudah berbeda, demokrasi. Narasi-narasi yang seperti ini sangat rawan, apalagi terkait dengan pesantren dan terkait dengan masjid. Karena saya melihat bahwa terorisme ini seolah akarnya adalah radikalisme. Dan radikalisme khusus radikalisme agama. Di sini menurut saya kesalahan di dalam pemahaman atau perspektif yang sangat sempit di dalam melihat terorisme. Simplifikasi yang tidak menjelaskan akar sosial, akar budaya, akar ekonomi, dan lain-lain. Ini yang menjadikan seolah-olah teroris itu akarnya adalah radikalisme agama. Akhirnya yang tertuju adalah kepada umat Islam di Indonesia khususnya. Tidak kita dengar misalnya teroris dari agama lain ya, atau dari kepercayaan yang lain gitu ya. Dan ini menurut saya tentu saja akan menciptakan saling curiga, sementara kita membutuhkan cohesiveness. Nah, sementara itu di sisi lain selalu ada hal-hal yang seperti ini, apalagi menunjuk ada angka tertentu sampai 198, walaupun tadi cukup banyak dijelaskan, dan juga bahkan beredar nama-namanya. Saya kira ini harus ada satu penjelasan yang benar-benar memadai dan tuntas gitu ya. Saya kira saya mendengar juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, yang mengatakan ya harusnya disebut apa gitu. Dan pemetaan maupun upaya-upaya terhadap pesantren itu bisa dianggap bagian dari kebijakan yang Islamofobia gitu ya. Kenapa hanya itu? Kenapa seolah-olah terorisme itu ada di masjid, kemudian terorisme itu ada di pesantren? Ini sangat berbahaya menurut saya. Jadi harus ada perspektif yang lebih luas di dalam memahami terorisme, terutama dari BNPT, termasuk akar-akar sosial, akar budaya, akar ekonomi, tidak semata-mata akar agama, dan itu agama Islam. Itu yang menurut saya, Maksud Pak Bang Boy. Fadli tadi soal komoditas, kok kesannya teroris jadi komoditas? Ya kan, komoditas itu artinya segala macam bisa ya. Nah, pemberitaan seperti ini juga kan bagian dari komoditas. Seolah-olah kita ini tidak berhenti-berhenti gitu ya. Dan terorisme itu kan juga banyak kajiannya. Belakangan ini di Amerika juga muncul buku yang selalu saya kutip juga, buku Terror Factory atau pabrik teror. Jadi ada juga pihak-pihak, oknum-oknum yang menciptakan terorisme itu bagian dari bisnis gitu ya. Dan itu sangat berbahaya.
Karena itu mengadu domba warga, apalagi kita ini negeri kita ini Pancasila, dan saya yakin umat Islam di Indonesia ini sangat moderat gitu ya. Kalau ada 1, 2 atau beberapa kelompok kecil, ya itu yang harus dirangkul, yang menurut saya harus diluruskan ya. Kalau misalnya mereka terkait tindakan-tindakan, apalagi ada tindakan kekerasan. Tapi semua itu kan harus dibuktikan di alam demokrasi. Jangan sampai agama dan kepercayaan dan pelaksanaan agama dan kepercayaan apapun dihambat gitu ya. Ini kalau ada perbedaan bisa diperdebatkan. Karena ini dijamin oleh konstitusi kita kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Artinya maksudnya sesuai. dibuka saja, dituntaskan prosesnya, hukumnya hingga selesai begitu ya? Iya, kalau misalnya ada yang terlibat, kan terorisme itu ada kriterianya. Seseorang bisa dituduh sebagai teroris itu ada kriterianya. Tidak bisa orang itu berlawanan pendapat misalnya dengan kelompok tertentu kemudian bisa dianggap teroris. Ya, apakah berbeda pendapat itu sekarang itu menjadi teroris atau radikal? Ya, ini yang menurut saya menjadi salah kaprah yang Boleh membuat langsung ditanggapi, demokrasi Pak Boy Rafli? kita itu menjadi jatuh gitu ya. Di mata dunia ranking kita ini merosot terus karena sebentar berbeda dianggap radikal. Ya, di mana-mana radikal ini jadi jualan juga gitu. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Radikal dalam hal apa? Boleh langsung ditanggapi, Ya, silakan. Pak Boy Rafli, silakan. Iya, khusus yang disampaikan oleh Pak Fadli ya tadi ya, Bang Fadli. Jadi tadi saya sempat agak sedikit gangguan sinyal. Tetapi yang pertama saya jelas sekali masalah terminologi hukum terorisme di Indonesia. Jadi terorisme itu telah menjadi hukum positif negara sejak tahun 2002. Diawali dengan Perpu Undang-Undang 15 tahun 2003 dan Undang-Undang 5 tahun 2018. Sebelumnya itu kekerasan itu tidak ada hukum terorisme di negara kita. Dan di hukum terorisme itu membatasi pada 3 hal yang terkait motif ideologi, motif politik, dan gangguan keamanan. Dan hari ini tentu kita dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara kita berdasarkan hukum yang berlaku, maka tentu hukum terorisme telah dioperasionalkan. Perbuatan terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang berefek menimbulkan ketakutan meluas dengan menggunakan senjata api, bahan peledak. Boleh saya interupsi, Pak Boy? Boleh saya interupsi sedikit? Saya mau bertanya. Boleh. Ada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis menggunakan senjata, menantang TNI dan Polri kita, dan mengancam keutuhan NKRI. Itu teroris atau kejahatan kriminal biasa? Bang Fadli? Nggak usah ada maksud, semua orang tahu itu. Kelompok separatis di Papua kemarin. Pak Fadli, Ya. jadi tahun lalu pemerintah telah mengumumkan kelompok kriminal bersenjata di Papua itu adalah kelompok teroris. Ya, ini Dan yang saya ingin dalam tegaskan. rapat-rapat itu, saya ikut dalam rapat itu. Karena apa? Karena KKB di Papua itu adalah yang jelas ideologinya bukan ideologi Pancasila, yang kemudian dia menggunakan kekerasan untuk menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. Hari ini kita masih mensosialisasikan hukum terorisme di Papua. Jadi ini berjalan, Pak Fadli. Terima kasih. Saya satu Jadi lagi, Pak butuh Boy. waktu memang, karena memang ya. Boleh satu lagi, Pak Boy. Itu saya kira sangat jelas Ya. dan sangat bagus sekali langkah itu. Yang kedua pertanyaan saya adalah, Ya. apakah situasi terorisme yang ada oleh kelompok teroris separatis misalnya di Papua itu dianggap lebih mild atau lebih ringan ketimbang apa yang terjadi atau yang bisa disusupi kepada pesantren maupun pada masjid? Motifnya beda ya, Pak Fadli. Mereka berkaitan dengan masalah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mereka adalah separatisme. Tetapi dalam pencapaian tujuannya menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dan menimbulkan korban jiwa, apalagi korban jiwa itu di masyarakat sipil. Sedangkan dari kelompok jaringan terorisme global yang diaminin oleh kelompok terorisme di dalam negeri, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah.
Jadi ini ada perbedaan. Tetapi mereka menghalalkan kekerasan dalam pencapaian tujuan. Negara kita negara demokrasi. Kalau pakai cara kekerasan, nggak laku di Indonesia. Karena konstitusi kita tidak mengatur hal itu. Justru bertentangan dengan konstitusi dan hukum negara kita. Jadi demikian. Terima kasih banyak Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.